إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا للمتقين لرب العالمين ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa tak lupa kita agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna yang ringkas adalah al-imtithal min awamirillah wa jitinabu nawahihi. Menjunjung seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman hidup kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dan pasti Allah akan memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak diduga-duga. Sahabat Nabi SAW sekaligus sepupu Rasul SAW Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, apa yang dimaksudkan dengan jalan keluar di ayat ini? Beliau mengatakan ay makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah, yaitu jalan keluar dari segala kesulitan dunia dan jalan keluar dari segala kesulitan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mempermudah segala urusannya. Kemudian apakah keutamaan ini? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah hanya mendapatkan kemudahan urusan dunia? Ternyata tidak. Orang yang bertakwa kepada Allah, urusan agamanya pun juga dimudahkan. Sebagaimana perkataan seorang ahli tafsir Muqatil bin Hayyan mengatakan, wa may yattaqillah fi jitinabi ma'asihi yaj'al lahu yusran fi taufiqihi lit-ta'ah. Beliau mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah akan mempermudah agamanya. Allah akan mempermudah dia untuk mendapatkan taufik sehingga dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa simpulkan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah akan mempermudah urusan agamanya sehingga dia mudah beramal saleh, menuntut ilmu agama dan seterusnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, dan kalian bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Al-Imam Al-Baydawi mengatakan di tafsirnya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya 3 kali. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Allah menyebutkan nama Allah sendiri 3 kali. Ini ada makna yang terkandung masing-masing. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah, kalian bertakwalah kepada Allah. Beliau mengatakan ini adalah hasun 'alat taqwa, perintah Allah agar kita bertakwa. Kemudian yang kedua, wa yu'allimukumullah, dan Allah memberikan ilmu kepada kalian. Beliau mengatakan wa'dun bi in'amih,
Ini adalah janji Allah, balasan dari Allah berupa nikmat ilmu. Maksudnya apa? Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan dia menuntut ilmu agama. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para penuntut ilmu agama, maka senantiasa kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala seseorang diberikan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi seorang yang furqan, mampu membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil, sehingga yang hak dia kerjakan dan yang batil dia tinggalkan. Ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan kalian sebagai furqan, yang mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Karena Allah memudahkan urusan menuntut ilmu agama kita, sehingga kita mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk takwa adalah memiliki sifat akhlak mulia, dan di antaranya adalah memiliki sifat tawadu', yaitu merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sifat orang beriman, yaitu memiliki sifat tawadu'. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ibadur rahman yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan haunan. Apa makna dari haunan? Al-Allamah Ibnul Qayyim mengatakan, al-haunu ay sakinatan wa waqaran mutawadi'in ghairu ashirin wala marihin wala mutakabbirin. Hamba-hamba Allah yang mana mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan haunan, yaitu tenang, tawadu', tidak menyombongkan dan tidak membanggakan dirinya di atas permukaan bumi. Kemudian sabda Rasulullah SAW pun juga banyak menyebutkan tentang keutamaan tawadu'. Sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla, Innallaha ta'ala auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian memiliki sifat tawadu', sehingga dengan sifat tawadu'nya dia tidak membanggakan dirinya kepada yang lain, dia tidak berbuat jahat kepada orang lain. Maka di antara sifat tawadu', di antara kebaikan lain bagi seseorang yang memiliki sifat tawadu', dia tidak menyombongkan dirinya kepada orang lain dan tidak berbuat zalim kepada orang lain. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki sifat tawadu'? Ada sebuah penjelasan yang sangat indah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan min adatis salaf, di antara kebiasaan salafus salih, bahwa di antara mereka menjadikan seseorang yang lebih muda dari mereka seperti anak sendiri, dan di antara mereka menjadikan orang yang lebih tua dari mereka seperti ayah sendiri, dan di antara mereka menjadikan orang yang sepantaran dengan dia seperti saudara sendiri. Maka ketika kita bertemu dengan seseorang yang lebih tua dari kita, kita anggap sebagai ayah kita sendiri, otomatis kita memandang dia dengan pandangan menghormati, pandangan kasih sayang, dan pandangan sifat tawadu kita kepada dia. Maka anggaplah orang lain, muslim yang lainnya seperti saudara kita sendiri, sehingga bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada orang tersebut, menumbuhkan kasih sayang kita kepada orang tersebut, bisa menumbuhkan tawadu kita kepada orang tersebut, dan tidak menzalimi dia. Kalau dia lebih tua dari kita, kita anggap sebagai ayah sendiri. Kalau dia lebih muda dari kita, kita anggap seperti anak sendiri. Kalau dia sepantaran dengan kita, kita anggap seperti saudara sendiri, sehingga melahirkan kasih sayang, penghormatan, tawadu, dan sifat-sifat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Abi Dunya menyebutkan di dalam kitabnya At-Tawadu wal Khumul bahwa Shalih Al-Mirri mengatakan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Yunus dan Ayyub As-Sikhtiyani, mereka keluar untuk
mendiskusikan sifat tawadu. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hal tadruna mat tawadu? Apakah kalian tahu apa itu sifat tawadu? Kemudian beliau mengatakan, at-tawadu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlun. Beliau mengatakan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, apakah kalian tahu apa itu sikap tawadu? Kemudian beliau mengatakan, sikap tawadu adalah engkau keluar dari rumahmu, maka tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim kecuali engkau merasa dia lebih baik daripada kamu. Engkau merasa bahwa diri kita lebih kurang, lebih lalai daripada dia. Kita ketika keluar rumah bertemu dengan seseorang, kemudian kita mengatakan dia lebih baik daripada saya, dia lebih rajin sholatnya dibandingkan dengan saya, dia lebih, dan seterusnya. Kita memandang dia lebih daripada kita, entah dari sisi ilmu, dari sisi ibadah, dari sisi ketakwaan kepada Allah, dia lebih bertakwa kepada kita. Itulah sikap tawadu, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang ya, ketika kita diberikan nasihat, entah yang memberikan nasihat adalah istri kita sendiri atau santri kita sendiri, padahalnya benar, padahal dia menyampaikan dengan lembut, dengan baik, terkadang kita memotong. Maka seorang yang tawadu, ketika dia diberikan nasihat, siapapun yang memberikannya, disampaikan dengan cara yang baik, isinya benar, maka jangan dipotong, selesaikan sampai habis dan dengarkan. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan sebuah nasihat, isinya benar, dia menyampaikan kekurangan kita, sekalipun yang menyampaikan adalah santri kita sendiri, maka terima, jangan dipotong. Kenapa? Karena tatkala dipotong, berarti kita menolak kebenaran. Sedangkan syaitan suka kita menolak kebenaran. Ketika kita memiliki salah sebagai seorang suami, istri memberikan nasihat kepada kita, maka jangan dipotong, maka jangan dijawab dengan berbagai bentuk alasan, dengarkan sampai habis. Karena isinya benar, jangan sampai kita menolak kebenaran dengan memotong ucapannya. Maka inilah sikap seorang yang memiliki tawadu, mendengarkan nasihat sampai habis tanpa memotong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ini adalah modal yang berharga bagi kita para penuntut ilmu agama. Beliau mengatakan, la yatlubu hadzal ilma ahadun, la yatlubu hadzal ilma ahadun wa fi nafsihi izzatun wa mulk. Beliau mengatakan yang maknanya adalah, tidaklah menuntut ilmu ini seseorang yang menuntut ilmu dengan kekuasaan dan juga dengan memuliakan dirinya, lalu dia beruntung, bukan seperti itu. Beliau meneruskan, seseorang yang menuntut ilmu agama adalah seseorang dengan merendahkan dirinya, dengan kesulitan yang dia miliki, dengan menjadikan diri kita sebagai pelayan ilmu dan juga merendahkan dirinya, maka dia akan beruntung. Abdullah Al-Mu'taz mengatakan, al-mutawadi fi talabil ilmi aktsaruhum ilman kal makanil munkhafid aktsarul biqa'i ma'an. Abdullah Al-Mu'taz mengatakan, seorang yang tawadu dalam menuntut ilmu, dialah yang paling banyak ilmunya. Seperti tempat yang rendah, itulah tempat yang paling banyak airnya. Maka seseorang yang memiliki ilmu agama, tatkala dia memiliki sifat tawadu, itulah yang paling banyak ilmunya, karena dia mengamalkan ilmunya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa cara agar kita bisa bersikap tawadu. Di antaranya adalah tawadu termasuk bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah perbuatan maksiat. Karena tatkala seseorang itu mengerjakan perbuatan maksiat, Allah akan sulitkan dia untuk beramal soleh. Maka inilah salah satu cara yang terbesar agar kita bisa beramal soleh, maka tinggalkanlah perbuatan maksiat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah berada di bulan Muharram. Kemudian besok adalah tanggal 10 yang mana kita diperintahkan untuk berpuasa besok atau yang dikenal dengan puasa Asyura. Asyura diambil dari kata asyarah, 10, karena bertepatan dengan 10 Muharram. Di antara keutamaan puasa ini adalah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang 10 Muharram, Rasulullah SAW mengatakan dan menjawab, tukaffirus sanatal madiyah. Puasa ini menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dan juga sabda Rasulullah SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, yaitu puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Maka termasuk juga adalah besok 10 Muharram. Namun yang kita perlu perhatikan adalah seringan apapun amal soleh, sebesar apapun pahalanya, itu tidak bernilai kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memintalah taufik kepada Allah, kemudahan dalam beramal soleh. Kemudian, apakah cukup kita bisa beramal soleh? Itu juga tidak cukup. Maka malah kepada Allah amal saleh yang kita kerjakan diterima dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepadanya dan senantiasa diampuni dosa-dosa kita dan diberikan taufik sehingga kita bisa beramal saleh dan meninggalkan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala musibah yang kita hadapi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki yang paling indah, rizki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma aslih wulata umurina waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la taj'al akbara musibatina fi dinina wa la taj'al akbara hammina fi dunyana. Allahumma irfa' hadzal bala. Allahumma irfa' hadzal bala ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina wa 'abdika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.